Kalian pasti sudah pada nonton unboxing, hands-on, ataupun reviewnya Realme 8 5G ini. Tapi pastinya belum nonton kelebihan dan kekurangan dari Realme 8 5G ini. Seperti biasa, jika kalian mau tahu kelebihan dan kekurangan smartphone yang baru launching, langsung saja subscribe di channelnya Kocun ini. Kalian bisa intip video-video tentang teknologi yang Kocun bahas. Dan mari kita intip dulu harga dari Realme 8 5G ini. Saat launching Realme 8 5G ini dibanderol dengan Rp2.999.000 alias 3 juta lah ya, sampai harga normal Rp3.200.000. Dan buat kalian yang tinggal di daerah Jakarta sana, beberapa lokasi sudah bisa akses 5G. Langsung saja kalian tukar HP kalian ke 5G. Rasakan ngebutnya jaringan internet ya. Sebenarnya gue tuh penasaran ya, kenapa di Sumut sini belum ada sama sekali. Nunggu lama itu nyesek banget guys, entah kapan. Tapi kita tetap positif nunggu. Sekarang, yuk kita mulai kelebihan dan kekurangan dari Realme 8 5G. Kelebihan yang pertama yang ada di Realme 8 5G ini pastinya 5G-nya lah ya. Karena sekarang belum semua smartphone dukung 5G. Kalau untuk kedepannya pasti banyak saingan-saingan yang akan terus ngeluarin smartphone yang sudah dukung jaringan ini. Sekarang bisa dibilang masih terbatas dan ini kelebihan pertama dari Realme 8 5G ini. Kelebihan yang kedua adalah fitur di displaynya. Nah, emang fitur apa sih kok? Harga 3-3,2 juta sudah dapetin 90Hz Ultra Smooth Display, sudah cukup baik sih. Ukuran displaynya ini juga lebar. Kalau dulu sih langka banget ya, sekarang sepertinya sudah mulai terbiasa dan banyak refresh rate 90Hz. Yap, ini tetap menjadi kelebihannya. Realme 8 5G ini hadir dengan ukuran display 6,5 inci FHD+, rasio layar 90,5%, kecerahan tertinggi 600 nits. Ada juga yang rada sedikit sayang di bagian display ini, tapi nanti kita bahas di akhir videonya. Nah, lanjut dulu ya. Kelebihan yang ketiga adalah prosesor MediaTek Dimensity 707nm. Ini benar kencang guys. Smartphone 3 juta ini termasuk menggunakan prosesor yang cukup handal. Cukup garang dalam urusan multitasking dan bermain game. Dan juga prosesor ini hemat daya. Antutu benchmark yang bisa dihasilkan Realme 8 5G ini cukup tinggi, 300 ribuan. Jadi jika dibandingkan dengan Snapdragon 720G, ya kalau untuk perbandingan ini sudah pasti masih di atas Snapdragon 720G guys. Bisa dibilang lumayan juga lah, lumayan bedanya. Ini lebih kencang Dimensity 700. Kalau ada yang tanya, ini cepat panas nggak kok? Overheat parah nggak ya? Jawabnya tidak. Prosesor ini cukup handal untuk narik game-game berat. Kalau hangat-hangat ya pasti ada lah ya. Kalau kalian paksakan nge-game berat dan sambil charging lama, ya pasti suhunya jadi tinggi guys. Tapi tidak seperti MediaTek yang dulu-dulu yang kalian bayangkan guys, yang panas benar, tidak guys. Chipset sekarang sudah banyak diperbarui. Buat performa Realme 8 5G ini kalian tidak perlu khawatir. RAM smartphone ini 8GB dan storage 128GB. Ada juga teknologi Dynamic RAM Expansion yang kalian bisa menggunakan memori penyimpanan 3GB lagi sebagai RAM dari ROM-nya guys. Jadi multitasking jadi lebih lancar. Kelebihan yang keempat adalah kameranya guys. Bagian ini hasil jepretan dan rekaman Realme 8 5G ini cukup tajam dan baik. Hanya saja kali ini hadir dengan triple kamera dan tidak ada super wide angle. Nah, kenapa masih jadi kelebihannya biarpun tidak ada wide? Benar, hasil fotonya ini cukup tajam. Gue coba sendiri ambil beberapa foto dan juga coba video. Hasilnya cukup baik guys. Biarpun foto di keadaan backlight hasilnya bagus banget. Nah, kamera utama 48 megapiksel bukaan 1.8 dan ada lensa makro juga portrait. Kamera depan 16 megapiksel. Awalnya gue kira sih hasil kameranya biasa saja, ternyata sih bagus juga ya, lumayan. So guys, ini gue lagi coba kamera depannya Realme 8 5G dan hasilnya nice, lumayan. Kameranya Realme 8 ini ada AI, jadi kadang kita lagi foto dia akan otomatis milih scene dan itu bagus banget sih. Kontras, saturasi, warnanya cakep, nice. So guys, ini gue cobain kamera utama rekaman 1080p Realme
X 5G. Kelebihan yang kelima adalah sudah dedicated slot SIM. Mungkin ada yang masih hybrid di harga segini. Yap, itu saja 5 kelebihan Realme X 5G menurut Gocun. Sebelum kita masuk ke dalam kekurangannya, gue pengen bahas dulu hal yang bukan menjadi kelebihan atau kekurangan. Ya, mulai dari desainnya yang simple, sudah NFC, kamera punch hole, side fingerprint, dan sensornya lengkap. Untuk pemakaian sehari-hari, baterai 5000 mAh dengan 18 watt fast charging. Nah, yang gua sebutkan tadi masih wajar ya di smartphone 3,2 juta. Untuk kekurangannya, smartphone ini yang pertama, maybe dia masih IPS LCD, ya mungkin bagian ini dipangkas dan dilebihkan di fitur lain. Tapi balik lagi ya, kompetitornya sendiri yang baru launching juga belum AMOLED screen. Nah, di range harga segini, ya kita sebut saja Poco MC Pro 5G. Jadi keduanya menekan biaya produksi menghadirkan smartphone 5G termurah. Nah, untuk bagian ini bagaimana menurut kalian? Termasuk kekurangan? Ada nggak ya yang seharga 3,2 juta sudah Super AMOLED? Yang kedua adalah absen lensa wide buat ngambil foto sudut lebar. Tapi dicek lagi ya, hasil foto kameranya ini tajam. Menurut kalian perlu nggak sih lensa wide? Setiap smartphone tetap ada plus minusnya. Mana ada smartphone yang sempurna, biarpun smartphone yang mahal. Makanya sering-sering nonton video Gocun yang sering bahas kelebihan dan kekurangannya. Kesimpulan gua, Realme X 5G ini banyak kelebihan. Ya, ada juga kekurangannya tergantung masing-masing lah ya, apakah bisa diterima. Karena bisa dibilang sekarang Realme X 5G ini 11-12 dengan Poco MC Pro 5G yang mengklaim killer sana sini guys. Ya jujur saja kali ini killernya tidak begitu terasa lah ya. Yang setuju ya silakan, yang kurang sependapat juga silakan saja ya, masing-masing. Padahal kalau dicek lagi, RAM 8 per 128 GB-nya lebih murah 100-200 ribu. Anggap saja beli slot dedicated. Dan pastinya experience pemakaian Realme X 5G dan Poco itu beda ya. Menurut kalian, apalagi sih perbedaan lain antara Realme X 5G dengan Poco M3 Pro 5G. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian dan kalian lebih milih yang mana satu. Terus perlu nggak sih buat kelebihan dan kekurangan Poco M3 Pro 5G-nya guys? Kalau perlu silahkan tulis juga. Sekian dulu video kali ini. Thanks kalian yang sudah nonton. Follow Instagram Gocun ya buat keseharian. Kita jumpa lagi. Yuk.